Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, ayat yang paling agung yang diturunkan kepadaku adalah ayat kursi. Jadi Rasulullah pernah mengatakan ayat yang paling agung yang pernah diturunkan oleh Allah kepadaku adalah ayat kursi. Kan ayat kursi ini juga namanya ayat penjagaan. Ayat penjagaan. Karena apa? Ayat ini ketika kita baca di pagi hari, insya Allah nanti sampai sore kita dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sore baca ayat kursi sampai nanti pagi lagi, di situ dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah terjadi percakapan antara Abu Hurairah dengan setan, tapi setan ini nyamar. Setannya nyamar, bilang sama Abu Hurairah, bahwasanya berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, ketika itu Abu Hurairah pernah ketemu sama setan, tapi berwujud manusia. Ketika itu Abu Hurairah, setan tadi mengatakan kepada Abu Hurairah, orang itu mengajarkanku satu kalimat yang mana Allah beri manfaat padaku jika aku membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya. Kemudian Rasulullah bertanya, kalimat apa tersebut? Kemudian Abu Hurairah mengatakan itu ayat kursi. Ayat kursi. Kemudian ia mengatakan kepadaku, jika aku hendak pergi tidur, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai. Lalu ia mengatakan kepadaku, Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Nah, di sini setan mengatakan sama Abu Hurairah, kamu kalau baca ayat ini maka kamu akan dijaga sama Allah dan setan pun tidak akan mungkin mendekatimu sampai pagi hari. Ini kalau orang itu sebelum tidur baca ayat kursi, maka sampai bangun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pun Rasul mengatakan, adapun dia sudah berkata benar, namun dia ini sebenarnya pendusta. Engkau tahu tidak siapa yang ngomong itu sama kamu, wahai Abu Hurairah? Tidak, wahai Rasulullah. Yang mengatakan tadi adalah setan. Jadi itu percakapan antara Abu Hurairah dengan setan, yang mana setan ini menyamar jadi manusia. Tadi menyamar sebagai manusia dan berkata sama Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, nek kowe maca iki, kalau kalian baca ini, maka kamu akan tidurnya dijaga sama Allah sampai pagi hari, dan setan pun tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Rasul mengatakan yang dikatakan orang tadi benar, tapi kamu tahu enggak ini orang tadi? Enggak tahu ya Rasulullah, orang tadi adalah setan. Jadi setan ngasih bocoran sama Abu Hurairah, nek manusia kok mau baca ini maka akan dijaga sama Allah, dan setan pun nggak bisa mendekati orang tadi sampai bangun tidur. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah diusahakan selain baca doa mau tidur juga membaca ayat kursi. Syukur-syukur ditambah kuluhu, falak sama Anas. Itu insya Allah tidur jenengan tidak mungkin diganggu sama setan, dan insya Allah dijaga terus sampai kita bangun tidur. Itu fadilah daripada membaca ayat kursi. Gak sampai di situ, ayat kursi juga punya fadilah yang sangat besar, yang mana dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Jadi orang kalau kita bisa mendawamkan setelah sholat fardu 5 waktu, jangan sampai tinggalkan baca ayat kursi. Mungkin kalau kita ini buru-buru nggak sempat zikir yang lainnya, yang penting jangan sampai tinggalkan ayat kursi. Orang kalau sudah bisa mendawamkan ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada penghalang antara dia dan surga kecuali kematian. Maksudnya gimana? Penghalangnya cuma mati. Kalau jenengan sudah mati, insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini bisa mendawamkan membaca ayat kursi. Jadi biasakan setelah sholat fardu jangan sampai ketinggalan membaca ayat kursi. Jadi ayat kursi ini luar biasa.